A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan ini, insya Allah saya akan menyampaikan tentang makna kafir. Kata kafir berasal dari bahasa Arab. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya orang yang tidak percaya kepada Allah. Di sini perlu ditegaskan bahwa orang yang tidak percaya kepada sesama manusia tidak bisa disebut kafir. Ada sebuah nasihat bijak. Jangan mengkafir-kafirkan seseorang atau kelompok tertentu hanya karena beda pendapat atau beda keyakinan. Namun hampir tidak pernah diikuti dengan penjelasan tentang makna kata kafir itu sendiri. Seolah-olah kata kafir tabu atau menjijikkan untuk diucapkan. Hal tersebut menjadikan kata kafir berkonotasikan negatif, sehingga justru sering disalahgunakan untuk memojokkan seseorang atau kelompok tertentu yang tidak disukai. Padahal di dalam kitab suci Al-Quran tidak sedikit ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dihiasi dengan kata kafir, yang justru dapat menjelaskan kepada umat manusia tentang maksud yang dikandung kata kafir secara mendalam atau maknanya. Sebagai salah satu contoh adalah kata kafir yang termuat dalam surat Al-Ankabut ayat 47. Wa kadzalika anzalna ilaikal kitab faladin atainahumul kitab yu'minuna bih wa min haula'i may yu'minu bih wa may yajhadu bi ayatina ilal kafirun. Quran surat Al-Ankabut ayat 47 ini terbagi menjadi 4 kalimat pokok yang bertautan atau saling kait-mengkait yang tidak bisa dipisahkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Kalimat pertama, wa kadzalika anzalna ilaikal kitab. Dan demikianlah kami turunkan kitab kepadamu. Karena firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini diturun wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, maka kitab yang dimaksud tentu kitab Al-Quran. Kemudian kalimat yang kedua, faladina atainahumul kitab yu'minuna bih. Adapun orang-orang yang telah kami beri kitab, yaitu orang yang telah diberi kitab Taurat, Zabur, dan Injil, mereka percaya kepadanya, percaya kepada kitabnya masing-masing. Orang yang diberi kitab Taurat percaya kepada kitab Taurat, orang yang diberi kitab Zabur percaya kepada kitab Zabur, orang yang diberi kitab Injil percaya kepada kitab Injil. Namun ada yang menafsirkannya di kalimat kedua ini sebagai Al-Quran. Bisa jadi orang yang menafsirkan ini mengabaikan kalimat ketiga yang menyertainya. Kemudian kalimat yang ketiga, wa min haula'i may yu'minu bih. Dan di antara mereka, di antara orang-orang yang telah diberi kitab Taurat, Zabur, dan Injil, di antara mereka ada yang percaya kepadanya, ada yang percaya kepada Al-Quran. Namun ada yang menafsirkan mereka dalam kalimat yang ketiga ini sebagai orang-orang kafir Mekah. Kemungkinan orang yang menafsirkan ini dilandasi dengan respon negatif terhadap agama lain yang ada lebih dulu di kota Mekah. Ingat surat Al-Baqarah ayat 6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun.
Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka. Engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tetap tidak beriman, tidak akan percaya. Apa yang tidak dipercaya? Yang tidak dipercaya adalah ayat-ayat Allah. Kemudian kalimat yang keempat, wa may yajhadu bi ayatina illal kafirun. Hanya orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat kami. Melalui Quran surat Al-Ankabut ayat 47 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada umat manusia bahwa orang kafir itu tidak terletak pada nabi, kitab suci, dan agama yang dianutnya, tapi terletak pada keingkaran atau ketidakpercayaannya kepada ayat-ayat Allah. Orang yang tidak percaya kepada ayat-ayat Allah yang dituliskan dalam kitab Taurat adalah orang kafir yang mengaku pengikut Nabi Musa alaihissalam. Orang yang tidak percaya kepada ayat-ayat Allah yang dituliskan di dalam kitab Zabur adalah orang kafir yang mengaku pengikut Nabi Daud alaihissalam. Orang yang tidak percaya kepada ayat-ayat Allah yang dituliskan dalam kitab Injil adalah orang kafir yang mengaku pengikut Nabi Isa alaihissalam. Dan orang yang tidak percaya kepada ayat-ayat Allah yang dituliskan dalam kitab Al-Quran adalah orang kafir yang mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW, atau lebih tegasnya orang kafir yang mengaku umat Islam. Dan orang kafir ini dapat dengan mudah dikenali dari gestur atau bahasa tubuhnya yang dimulai dari raut wajahnya, kemudian diikuti dengan gerakan tangan atau anggota badan lainnya. Seperti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Hajj ayat 72. Wa idza tutla alaihim ayatuna bainatin ta'rifu fi wujuhil ladzina kafarul munkar. Dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat kami yang terang, ayat yang jelas terbukti nyata kebenarannya, seperti Quran surat Al-Insan ayat 2, bahwa semua manusia tercipta dari jasmani yang bercampur, niscaya engkau akan melihat tanda-tanda keingkaran, tanda-tanda ketidakpercayaan di wajah orang kafir itu. Wajahnya mulai berkerut, bibirnya mencibir, karena di dalam hati mereka mengatakan, tidak semua, Adam tidak. Yakatuna yastuna bilatina yatluna alaihim ayatina. Hampir-hampir mereka menyerang orang yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Adam tidak. Kul afa'u nabi'ukum bisari min zalikum. Maka Allah meminta kepada Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman untuk mengabarkan kepada mereka sesuatu hal yang lebih buruk dari itu, lebih buruk dari surat Al-Insan ayat 2, yaitu an-naru wa ahadallahu ladina kafaru wa bisal masir, yaitu neraka. Allah mengancamkan neraka bagi orang-orang kafir, dan neraka itu seburuk-buruk tempat kembali. Untuk itu, bagi kita semua yang mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW, jangan pernah membantah, mengingkari, dan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dituliskan dalam kitab suci Al-Quran, termasuk Quran surat Al-Insan ayat 2, ayat yang terang, nyata, terbukti kebenarannya bahwa semua manusia tanpa kecuali pasti tercipta dari serta jasmani yang bercampur. Biarkan iblis dan para pengikutnya yang membantah, mengingkari, dan mendustakan. Waladina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Quran surat Al-Baqarah ayat 39. Dan orang yang mengingkari dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka penghuni neraka yang kekal dalamnya.
Na'udzubillahi min dzalik. Marilah bersama-sama kita melurus mantapkan iman yang telah lama goyah akibat spekulasi pemahaman sebelum bukti nyata ditemukan. Wa ta'lamu naba'ahu ba'dahin. Quran surat Shad ayat 78. Dan kamu atau kalian akan mengetahui kebenaran Al-Quran, termasuk Quran surat Al-Insan ayat 2 ini, beberapa waktu kemudian atau setelah bukti-bukti nyata tentang asal-usul manusia di muka bumi ditemukan pada abad 19. Semoga COVID-19 segera berlalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.